calon wakil bupati yang telah direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, Syah Muhammad Kertanegara. Tepuk tangan buat dan seluruh kader partai yang sangat saya muliakan. Pertama, saya mengucap syukur, dan selanjutnya ini sebenarnya kita ingin berdiskusi dengan Bapak Johan Budi. Itu acara yang paling inti, aspirasi apa yang dibawa yang bisa kita sampaikan untuk kemudian beliau nanti membuat satu masukan melalui rapat dengan pendapat dengan para mitra komisi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah konsolidasi awal karena kita masih berproses di dalam konstelasi pilkada ini. Sekarang adalah pada tahapan mengumpulkan dukungan para partai pengusung. Nanti akan kita update beberapa. Salah satunya yang telah memastikan rekomendasi adalah PDI Perjuangan yang pertama, dan yang kedua adalah partai P3. Kemudian akan disusul, insya Allah saya mendapat kabar pertelepon hari ini Gerindra akan segera merapat, kemungkinan hari Sabtu ini rekomendasi akan diberi. Kemudian kemarin malam kita baru bertemu dengan DPP dari Demokrat, insya Allah hari Rabu rekom akan turun. Kemudian juga disusul kemarin malam juga kita bertemu dengan Bapak Zulkifli Hasan, insya Allah PAN juga bergabung. Maka akan menyisakan tinggal Hanura yang insya Allah juga kemungkinan besar akan bergabung. Kemudian yang di luar itu tinggal Golkar, PKB dan juga PKS. Nah, maka masih memungkinkan adanya 3 pasang calon, masih bisa juga 2 pasang calon, dan masih memungkinkan juga untuk calon tunggal, karena Syah Muhammad Kertanegara ini juga meskipun newcomers, pendatang baru, tetapi berhasil menambah kursi di Partai Kebangkitan Bangsa yang awalnya 9 menjadi 11. Itu karena 2 newcomers, satunya Mas Syah Muhammad Kertanegara, yang satunya Mas Ganda yang dari dapil sana itu udah ada 4 ya boleh. Nah, jadi segala opsi masih terus bergerak, tetapi maksud saya ingin menyampaikan bahwa apapun opsinya kita tidak boleh memilih-milih. Kita ani kira-kira di sing enak, di sing peluang menangnya enggak. Opsi apapun peluang menang kita paling besar. Itu aja. Saya cuma mau ngomong opsi apapun peluang menang paling besar. Nah, survei terakhir per Juni 2020, posisi pertahanan saat ini pada posisi 69,sekian persen, sedangkan penantang terdekat itu ada 1 nama dengan posisi elektabilitas 2,7. Itu penantang terdekat itu dengan posisi 2,7. Sedangkan strong voter kita ada di 47%. Strong voter itu ketika masyarakat ditanya sampean milih masih dia pilih. Dan jika itu saat ini kalau milih atau panggang masih itu 47%. Artinya kita harus punya keyakinan bahwa apapun skenario peluang kita yang paling besar. Nah, apa tantangan terbesar di tahun 2024? Kita tahu bersama bahwa sejak Pak Ahok ketika maju menjadi Gubernur DKI, terus kemudian hingga isu PKI dan lain sebagainya, bahwa kita tidak boleh jatuh ke lubang sejarah yang sama, di mana lubang sejarah itu terjadi pada tragedi yang sangat memilukan ketika pecah beberapa pemberontakan dan kemudian berujung pada tergulikannya Presiden Soekarno mengganti Rezim Pak Harto dengan isu PKI. Jadi kita yang nasionalis dan yang religius ini harus bisa bahu-membahu, yang moderat ini harus bahu-membahu, yang setia dengan Pancasila ini harus bahu-membahu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat? Saya minta, karena di sini ada beberapa pengurus, saya cuma tolong didata saja sekarang, karena kita ada program pemulihan ekonomi. Ini tolong media of the record ya, tolong media of the record untuk khusus yang ini, dari jangan di-share, ini khusus internal kader. Kita ada program pemulihan ekonomi. Tolong kalau memang ada konstituen kita yang mereka memiliki UMKM,
tidak harus yang berizin atau tidak harus yang punya nomor induk perusahaan. Nah ini tolong datanya dikumpulkan ke Pak Sekretaris, yang minimal 1000 sampai 1500 UMKM lah, atau 2000 lah, 2000 UMKM khususnya yang berafiliasi benar-benar kader kita. Tolong dikirim ke sekretariat oleh Pak Sekretaris. Kita akan memiliki yang namanya program pemulihan ekonomi. Kurang lebih akan ada bantuan untuk biaya memproduksi bagi UMKM ini sebesar 500.000 per usaha. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh kader yang penting beretika, asli Trenggalek, ya, kemudian benar-benar punya usaha. Ini satu pintu masuk atau jalan yang perlu ditempuh oleh kader-kader sekalian, karena ya kita ruling party, punya bupati kursi 9, kita punya privilege untuk kemudian menentukan konstituen mana, tapi tidak melanggar konstitusi. Kalau kata Pak Jody ini bukan nepotisme, tapi mengadministrasikan keadilan sosial. Karena ya kalau memang yang berafiliasi dengan kita ada yang butuh, kenapa itu tidak dilakukan? Itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan selamat berjuang untuk kita semua. Mari kita pertahankan bahwa ideologi Soekarno ini tetap membumi dengan memastikan bahwa pemerintahan tetap ada di kendali PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Demikian sambutan dari Ketua Provinsi PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Pada beliau sampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari Bapak Jody Yudi Sabto Wibowo selaku anggota DPR. Kepada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang saya hormati Tuan BPC, yang juga Pak Bupati Trenggalek, Mas Arifin, dan juga di sini ada calon wakil Bupati, Mas Gubernur, teman-teman pengurus DPC, serta kawan-kawan semua yang saya sayangi dan saya hormati. Saya berdiri di sini bukan karena anggota DPR Komisi 2 ya. Jadi saya sebagai kader PDI Perjuangan. Jadi kemarin di rapat fraksi kami yang ke daerah itu diinstruksikan juga untuk nyambangi DPC, bertemu dengan teman-teman dari DPC sampai ke Ranting. Jadi di sini sudah dipertemukan oleh teman-teman dalam rangka untuk, karena di negara ini sedang pilkada, itu salah satunya adalah konsolidasi berkaitan dengan pilkada di Trenggalek yang akan dilangsungkan pada 9 Desember. Tapi tadi kalau kita mendengar secara langsung ya, apa yang disampaikan oleh Mas Arifin, sepertinya kalau kita optimis bahwa kader kita, kader muda kita yang katanya digandrungi oleh perempuan-perempuan muda, insya Allah akan jadi ya. Jadi kita baik Ranting maupun di DPC maupun kader-kader yang di bawah tentu harus all out memenangkan Mas Arifin dan Mas Syah Nata. Setuju ya? Teman-teman sekalian, perlu diketahui juga dipahami bersama bahwa sekarang ini PDI Perjuangan adalah partai yang besar ya, sehingga sebagai the ruling party, kader PDI Perjuangan sekarang adalah Presiden Republik Indonesia,
tentu juga harus dimaknai sampai kader terbawah. Jadi sebagai partai pemenang, sebagai the ruling party, tentu banyak godaan-godaan ataupun juga serangan-serangan yang ditujukan kepada partai kita PDI Perjuangan. Kita bersama kemarin ada yang mencoba-coba untuk membakar bendera PDI Perjuangan, tetapi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kita harus sabar, ya, dan kita menempuh jalur hukum, dan itu yang kemarin dilakukan. Karena kita sekarang adalah partai besar, partai yang bisa dimaknai dalam hal-hal berkaitan dengan apakah itu kepengurusan partai, apakah itu dengan kader kita yang ada di eksekutif. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hadir di sini kemarin dari Ponorogo, juga ketemu dengan jajaran DPC Ponorogo, ke Ngawi juga ketemu untuk berdiskusi, bersilaturahmi. Kemudian juga kalau ada misalnya yang perlu kita diskusikan, ya, nanti setelah pulang dari sini mungkin itu bisa saya sampaikan ke DPP, ya, meskipun saya bukan pengurus DPP, tapi kemarin dari rapat itu kami semua anggota fraksi PDI Perjuangan yang ke daerah, ke dapil, memang harus mendatangi atau menengok DPC untuk merekam apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di daerah. Bahkan tidak hanya terkait dengan pilkada, tapi juga terkait dengan isu-isu terkini, apakah itu berkaitan dengan rancangan undang-undang, apakah itu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut keberlangsungan PDI Perjuangan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pilkada kita ketahui bersama di Trenggalek ini dinamika terus berjalan, tapi kalau tadi mendengar waktu tadi sempat bicara juga dengan Mas Arifin, sepertinya kok kita optimis, ya, dan yakin bahwa dukungan masyarakat kepada bupati yang masih muda ini itu masih cukup besar. Bahkan tadi dari hasil survei bedanya jauh sekali, ya. 2,5% di urutan kedua, Mas Arifin sendiri 47%. Orang sudah, sorry, 47 itu yang fanatik betul. Kalau ditanya apakah milih Mas Arifin atau milih yang memberi duit, jawabannya milih Mas Arifin. Kalau Mas Arifin yang ngasih duit, tambah mantap. Cakar, merdeka. Yang kedua, yang berikutnya, tadi sudah saya sampaikan, kita ini partai pelopor, partai pejuang, gitu ya. Tapi kalau sudah dapat tiket yang bisa maju, apalagi posisi Mas Arifin ini di grassroots cukup kuat, jadi partai-partai yang tidak mau itu ya udah tinggalkan saja, jangan dirayu-rayu diajak untuk gabung. Nah, kalau udah benar-benar kita optimis, yakin, dan sudah bisa memenuhi syarat untuk bisa maju jadi calon bupati dan wakil bupati, tinggal kita laksanakan saja. Karena PDI Perjuangan ini yang terkenal kan semangat di bawahnya itu, ya, dan soliditas itu jangan sekali-kali mengganggu banteng-banteng muda kita. Kalau diganggu bisa runyam. Jadi saya sarankan juga kepada Mas Arifin untuk tadi bahwa kalau sudah ini sudah tinggal aja, kecuali memang mereka mau gabung, ya, mereka mau gabung ya silakan saja, tapi tanpa embel apa-apa. Kalau mau gabung, jadi tinggal PKB sama Golkar. PKS, bukan masa ini kadernya PKB kalau nggak salah.
Dewan dari PKB, PKB-nya masih agak muter-muter nih jadi tinggal tadi saya sampaikan ke Mas Arifin kalau tinggal aja kita sudah biasa fight gitu ya, sudah biasa tarung itu dengan cara-cara yang benar, jadi tidak perlu kita kemudian mengajak yang lain yang sulit untuk diajak ikut serta hanya untuk misalnya agar di Trenggalek ini hanya Mas Arifin yang maju. Jadi ketika suara itu sudah cukup, tinggal kita kader-kader di bawah ini untuk solid tegak lurus, kemudian membantu agar Mas Arifin ini bisa terpilih kembali menjadi Bupati Trenggalek. Kenapa Mas Arifin? Selain Mas Arifin itu pada PDI Perjuangan, saya kira di bawah kepemimpinan Mas Arifin saya banyak mendengar kemajuan yang cukup signifikan di Trenggalek. Waktu beberapa waktu yang lalu saya mendengar juga pengembangan tidak hanya budaya hasil-hasil laut, tetapi juga pariwisata yang sedang dikembangkan di Trenggalek. Ini tentu ada imbasnya kepada masyarakat secara menyeluruh. Karena itu kita sebagai kader, ketika sudah diputuskan maka hanya satu, kita all out ya untuk membantu Mas Arifin dan Mas Sam Negara untuk maju menjadi bupati dan wakil bupati. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertatap muka. Ini kesempatan yang ketiga kalau saya waktu kampanye juga pernah bertatap muka rame-rame ini. Sekarang setelah saya di DPR, saya sekarang tentu tidak hanya mewakili konstituen yang ada di dapil saja, tetapi juga sebagai anggota DPR mewakili rakyat pada umumnya. Tapi tentu sebagai kader PDI Perjuangan, saya juga punya kewajiban untuk membantu kader-kader partai yang maju di dalam pilkada. Karena itu saya menyempatkan diri hadir di DPC Trenggalek ini untuk bertatap muka dan juga beraudiensi, mungkin kalau ada diskusi apa yang bisa kami sampaikan nanti dalam kesempatan yang berbeda di Jakarta nanti, apakah itu kendaraan-kendaraan di Lamongan berkaitan dengan partai. Sekali lagi saya bukan pengurus partai, tapi memang ada tugas dari fraksi kemarin bahwa DPR dari Jambil harus ke DPC dalam rangka untuk membantu yang pilkada, yaitu membantu pilkada itu membantu dalam kapasitas masing-masing, membantu strategi, membantu hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi misalnya dalam kampanye nanti ketika Mas Arifin juga secara resmi di KPU. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Disampaikan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga kita bisa mewujudkan harapan dari beliaunya untuk bisa mengangkat Bapak Muhammad Arifin dan Bapak Sarna Negara sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Trenggalek. Untuk acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh Bapak Saparudin dari PAC Kampak. Untuk beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لرضوانillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa syairil awliyaillah radhiyallahu ta'ala anhum. Lahum bil Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan amilin. Hamdi yuwafi ni'mah wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ya Allah wa wafiqna ya Allah ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim. Bi barakati qiraatil doa wa bi barakati barakatul PDI Perjuangan se-Kabupaten Trenggalek wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu 'anna ya karim waghfir lana dzunubana bi fadlika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salimna ya Allah min fitnatid dunya wa min fitnatil akhirah wa salimna ya Allah min bala'id dunya wa min bala'il akhirah wa salimna ya Allah min afatid dunya wa min afatil akhirah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tawil umurana ya Allah wa sahih ajzadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ala khairina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutup. Marilah acara rapat kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya rakor yang dipimpin oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Kepada Mas Dujan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kalau saya ngomong masih tim, jawabannya sah. Masih tim! Masih tim! Masih tim! Wah, kurang ya guys. Pada hari ini kita telah melaksanakan rapat sosialisasi dan juga ini pas ada Pak Jody juga beberapa aspirasi nanti mungkin bisa disampaikan baik di forum ini ataupun di bawah ada aspirasinya teman-teman dari Mas Jody. Pada hari ini rapat koordinasi dan sosialisasi rekor. Jadi kalau kita di perjuangan sudah muncul rekomendasi, jadi tegak lurus. Jadi PD Perjuangan tidak mengenal kata mundur, tahunya kata maju. Jadi tegak lurus. Jangan sampai kejadian yang kemarin terulang. Jadi kita bebas tugaskan beberapa teman PAJ. Jadi kalau untuk tahun ini jangan sampai itu terulang, karena kalau tidak yaitu keputusan sudah dilaksanakan, sudah diputuskan, kita harus melaksanakan apapun keputusan itu, karena kita berorganisasi berpartai itu ya harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Yang selanjutnya rapat kali ini nanti kita akan melaksanakan program kerja ke depan agar kita cepat bergerak. Tapi sebelum saya memaparkan apa-apa yang harus kita lakukan ke depan, mungkin alangkah baiknya karena di sini dihadiri oleh Pak Wakil Bupati Mas Rahmat Negara
untuk memberikan sedikit kata sambutan yang teman-teman lebih mengenal. Jadi Mas Syah ini datang pertama kalinya langsung ke Kandang Banteng. Jadi setelah nikah dari Ponorogo itu ke Trenggalek itu ya mengenal politik di Kandang Banteng. Beliau itu sekretaris Baitul Muslimin Indonesia ya, karena beliaunya itu keturunannya kiai dan dia juga kiai pintar dungo dan sebagainya, ngaji juga pintar. Akhirnya saya kemarin masukkan di Baitul Muslimin Indonesia sekitar tahun berapa, 2016 ya? 2016. Jadi bersama Gus Miftah ketuanya, Mas Syah ini sekretaris. Jadi dulu itu anggota PD Perjuangan, tapi karena dengan yang sering ngaji di Kandang Banteng, kita adakan pengajian Pak Jokowi setiap bulan. Ini tahu Mas Syah, kalau jarang datang mungkin belum mengenal. Jadi mau Pileg 2019 itu dia menghubungi saya membawa surat pengunduran diri karena pertimbangannya politik. Jadi Mas Syah ini nak mening selain PD Perjuangan musuhnya Langgeng, Wanteng, Tutu, Muakeh katanya. Dan PKB Mek Samsul Anamto, Alfiah mundur, sehingga peluangnya jadi di PKB. Akhirnya oleh keluarganya itu diputuskan di PKB, akhirnya beliau mundur dari Bamusi. Nah, ternyata benar beliau jadi anggota dewan dengan perolehan suara sekitar 7.500 suara. Awal itu luar biasa. Jadi itu masa dan beliau dari muda bergerak dalam dunia aktivis, yaitu PRI, Pergerakan Mahasiswa Islam. Mungkin itu, monggo Mas Syah memberikan sedikit saja kata-kata terhadap teman-teman. Monggo sedikit saja Mas Syah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Merdeka! 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 Yang saya hormati Bapak Jadudi, yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Arifin, yang saya hormati Bapak Dodi Rahmadi, yang saya hormati Bapak Iswanto dan juga Bapak Pranoto, serta seluruh sahabat-sahabat teman-teman pengurus PD Perjuangan yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya bisa memperkenalkan diri, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jika tak sayang maka tak akan berjuang. Jika tak mau berjuang maka tak akan masuk kandang. Kira-kira jadi Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Syah Muhammad Nata Negara. Gampang diingat atau sulit diingat? Apa deh? Syah. Lah itu wani angel dijumuk de emawon. Mas Syah. Mas Syah bukan saya. Enak ya. Sing gawe Mas cukup Ipin aja, malah tak sing sah. Mereka nanti. Jadi Mas Ipin ini tidak akan dilantik jadi bupati kalau tidak sah. Ya kan? Terus sama betul. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sore hari ini saya rasanya kayak pulang ke rumah. Jadi istilah kanteng boleh kandang gitu. Jadi alhamdulillah dengan sambutan yang seperti ini, sambutan yang hangat seperti ini, ketika hari ini saya masih pakai baju warna putih, semoga ke depan ini ganti baju warna merdeka. Merdeka!
seperti yang sudah diceritakan Pak Dodi tadi, meskipun saya sempat di PKB, meskipun hari ini saya jadi anggota Dewan PKB, tapi ternyata nasib saya tidak selalu sama dengan nasab saya. Ya, secara nasab memang kita dari keluarga PKB, tapi kelihatannya nasib saya belum. Saya tidak tahu, saya belum berani mengatakan sekarang karena hari ini semua masih proses. Terlepas nanti saya berhasil membawa gerbong PKB atau tidak, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Johan Budi, kita ini adalah banteng-banteng petarung. Maka apapun yang terjadi kita siap bertarung. Siap? Merdeka! Merdeka! Apalagi kalau sudah kita sering teriak merdeka, jadi merdeka itu artinya bebas, bebas itu artinya berani. Kenapa? Saya tadi di situ baca, beri aku 10 pemuda, niscaya akan mengguncang dunia. Tapi di sini cukup dengan 2 pemuda, kira-kira sudah bisa mengguncang negara. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kok saya rela melepas keanggotaan Dewan saya yang padahal masih belum genap 1 tahun. Jadi genapnya 1 tahun ini masih bulan September, dan ini belum ada 1 tahun saya sudah siap diajak untuk berjuang lagi. Jadi sedikit bercerita, ceritanya adalah saya ini dibesarkan di dunia aktivis. Saya ini dibesarkan di dunia pergerakan. Maka ketika sama Mas Ipin, saya ditantang dengan kata-kata komitmen. Siap apa tidak kamu saya ajak untuk membangun Trenggalek. Maka tidak ada kata-kata yang bisa keluar selain kata-kata siap. Kenapa saya katakan siap? Karena ajakan itu adalah salah satu komitmen ketulusan yang ketika itu dikatakan kepada saya di Tulungagung. Jadi di situ saya melihat ada satu ketulusan dari Mas Ipin, ada satu keseriusan dari Mas Ipin untuk mengajak saya berkomitmen. Maka dari situ saya teringat ketika saya menjadi aktivis, satu slogannya, mundur selangkah adalah bentuk pengkhianatan. Berangkat dari keyakinan itu, berangkat dari prinsip itu, dan berangkat dari semangat partai yang sangat bisa dan tidak pernah ada kata banteng itu untuk bergerak mundur. Ada tidak banteng lakukan mundur gitu? Betul, kira-kira tidak ada. Setahu saya banteng itu kalau jalan di YouTube itu jalannya kan satu ke depan terus. Gitu loh. Tidak ada yang mundur. Maka dari itu, dengan semangat itu, dengan prinsip itu, bismillah, saya siap berjuang, saya siap bergerak bersama Mas Ipin untuk membawa Trenggalek lebih baik. Maka harapan saya adalah ketika kita semua sudah ditanting itu bahasa Indonesianya apa? Sudah diajak berkomitmen oleh Mas Ipin, maka saya minta kepada sahabat-sahabat Banteng semuanya, jangan sampai ada satu kata untuk mundur. Karena apa? Karena mundur adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap komitmen dan pengkhianatan terhadap partai. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Apa mantep. Jadi ini bupatinya pinter, wakilnya pinter, lawan lo piye caranya. Jadi lenanteng sah itu juga orang penanteng toh. Wani sak sembarang ya, baru pentas gudres pilek. Sek wani nek itu adalah pemuda yang sangat luar biasa. Saya saja tidak berani. Wes
tak dari dewan sih aku wedi. Masa ternyata ngengkel wani ya. Jadi itu masa mudah-mudahan komitmen dengan jiwa yang sangat luar biasa, semangatnya yang sangat luar biasa ini benar-benar bisa menjadi pasangannya Mas Ipin nanti untuk benar membangun Kabupaten Trenggalek agar semakin lebih baik, Trenggalek semakin meroket. Gitu. Mas Ipin, Mas Ipin, Mas Ipin, Trenggalek meroket, meroket itu maju, rakyatnya maju, ekonominya apa masih penting apa? Teman-teman, jadi bahwa rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh struktur dari kita beratas. Sebenarnya idealnya seluruh pengurus PAC kita undang, tapi karena ini masa pandemi COVID, jadi tidak mungkin ruangan ini hanya boleh separuh untuk bermusyawarah. Jadi kapasitas 350 ini yang kita undang cuma 100 lebih sedikit. Jadi ketua sekretaris bendahara seluruh PAC di Kabupaten Trenggalek Majuan serta seluruh KSB ketua sekretaris bendahara badan-badan partai. Alhamdulillah badan-badan partai sudah kita perbarui, sudah terbentuk, mudah-mudahan juga cepat bergerak di lapangan. Jadi yang sudah fit ini ada badan Badiklat, ini sekarang ketuanya Mas Agung. Ada Mas Agung Badiklat. Alhamdulillah Mas Agung ini dari Sengon Bendungan. Untuk Baguna ini sekarang ketuanya Pak Amri Ipek dari Garusai. Ini Pak Amri. Ini Pak Amri. Nah ini Baguna yang ngurusi bencana, ngurusi penyakit di kita Surabaya wedi. Amri wedi di Surabaya. Yang selanjutnya ada Badan Bantuan Hukum. Ini Badan Bantuan Hukum itu wakil boleh PDI sing sarjana hukum itu wakil. Artinya ada teman dulunya Demokrat, sekarang PDI Perjuangan, Pak Nurrohmat Agani. Ini dari Paradi. Ya. Jadi lek sampean iki lek penyakit PDI iki togel, kloto, apa nih? Selingkuh, adu pite. Kuwi mengke lek kena hukum ingkang dibantu oleh Pak Nurrohmat Agani dengan Wakil Ketua Bidang Hukum Mas Kipling. Kalau saka Maklor niku niku jenengan ngomong Mas Kipling beres, Maklor niku ora dikebuki teman-teman. Tapi penyakitnya wong-wong mesti ngono kuwi. Itu Badan Bantuan Hukum masalah dari Peradi Kabupaten Trenggalek. Yang selanjutnya ada Taruna Merah Putih Pak Handoko. Ada Pak Handoko. Ini Taruna Merah Putih ini adalah pemuda-pemuda yang isinya banyak teman-teman pendamping desa sama teman-teman di PKH. Jadi kalau punya anak nanti kalau ada lowongan di PKH atau pendamping desa ini segera koordinasi dengan Pak Joko. Yang selanjutnya itu DMP apa nasi dulu. Jadi kalau BSPN sama Bapilu ini tetap, kalau BSPN ketuanya Pak Budi, Bapilu ketuanya Pak Pranoto. Jadi ini badan-badan semua kita kumpulkan di sini. BPK ini wis enak Mas Didi. BPK sudah bentuk apa loh? Sudah ya? Orang kocak tuan. Tidak. Oke, jadi badan ekonomi besok ada rapat webinar masjid di DPD atau online lagi. Itu teman-teman. Jadi kita ada waktu bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan, 4 bulan harus bergerak cepat di lapangan. Kemarin yang pergi, makanya jenenge Didi, karena apa? Pergi bosnya melayu kabeh, bos-bos iwak itu ke sebelah, sehingga perlakuan khusus benar. Pergi itu diserang kita tidak karuan. Melayu ini guru-guru sepele. Jaluk Mas Ipin, adike kok dadekne pejabat,
Lewat jelas aja orang gelem Mas iki. Akhirnya loro ati. Terus apa neh? Nang kasus apa iwak dan sebagainya jalur tolong masih kejarnya loro ati kan seperti itu. Jadi tidak tanpa sebab, ada sebabnya mereka itu sakit hati terus bergerak ke calon lain. Jadi ini yang perlu disadari. Jadi kita harus agak ekstra di perigi. Yang selanjutnya untuk daerah lain mulai minggu depan kita akan bergerak, tapi kita masih nunggu untuk konteksnya musyawarah PAC. Jadi mungkin di bulan Agustus itu rekomnya ketua KSB PAC akan keluar, nanti kita mengadakan musyawarah anak cabang. Itu juga dilakukan juga dengan sosialisasi. Yang selanjutnya musyawarah anak cabang itu di bulan Agustus. Yang selanjutnya KPU sudah belum menetapkan titik-titik TPS dan jumlah TPS. Kemarin katanya dari 1.200 menjadi 1.500, tapi penetapannya juga kita belum diundang. Tapi kita juga harus bergerak. Itu untuk mempersiapkan calon saksi. Calon saksi ini kemarin dari hasil koordinasi kita dengan BSPN itu 2. Jadi 2 itu ya dari PD Perjuangan, entah nanti itu dipakai atau enggak. Biasanya kan kalau tidak dipakai kan di luar. Tapi kita harus mempersiapkan 2 orang saksi per TPS. Ini nanti modelnya skemanya sekarang, duitnya nanti dari BSPN. Jadi nanti kalau kita membentuk tim gabungan koalisi, itu nanti skemanya seperti apa kita belum tahu. Tapi yang penting PD Perjuangan menyiapkan 2 orang saksi per TPS. Karena ini amanat dari konstitusi kita di BSPN untuk saksi per TPS. Yang selanjutnya itu kita juga harus menyiapkan gurale yang untuk mempertajam gerakan. Itu kita sebut baret, barisan RT. Di mana gurale ini 1 orang per RT. Jadi kalau kemarin misalkan gurale 1 TPS 3, tapi ternyata menumpuk di 1 RT. Tapi kita ini menginventarisir agar lebih maksimal 1 orang per RT, baret kita, barisan RT kita. Jadi ini oleh DPP ditarget pertengahan bulan September ini harus clear. Tapi kalau untuk baret itu saya rasa dengan bergerak kita ada masalah karena RT-nya sudah jelas. Tapi kalau saksi nanti mudah-mudahan segera ditetapkan berapa jumlah TPS untuk saksi. Dan mungkin itu saja, tidak sangat kakek karena nanti terlalu banyak beban. Dan yang paling penting, aku waktu dulu ya keren juta. Nah, jadi kalau untuk saksi sekarang saja duitnya sudah ada di DPP untuk saksi. Karena apa? Kita sekarang DPP PD Perjuangan itu punya namanya dana abadi, di mana duitnya itu setiap bulan kita anggota dewan sama Pak Bupati masih benar-benar setiap bulan itu setor ke DPP. Dana namanya dana abadi untuk saksi. Kemarin kita juga nambahin untuk dana saksi, baik Pak itu sudah ngasih dana saksi ke DPP. Nah, karena nanti lewatnya BSPN, jadi saksi 2 itu pasti terdanai. Kalau baret 1, saya rasa kita punya RT 4.500. Pak Ipin operasional baret 4.500 kuat orang dari zaman takut sini masih. Tapi tidak akan lah, artinya kita akan mampu untuk mengoperasional baret ini. Mungkin itu selanjutnya kita diskusi bareng teman-teman PAC yang mau usul atau apa, silakan usul pemerintahan
atau apa usul kepada Pak Johan Budi atau apa atau usul kepada saya tentang internal organisasi, monggo kami persilahkan. Tapi sebelumnya Pak Buat mau ngomong. Oke, ini sifatnya tambahan saja karena besok kampanye kita itu maksimal hanya boleh dihadiri oleh 50 orang. Nah, kalau 50 orang itu dilaksanakan secara offline keseluruhan, kita tidak mungkin bisa bersosialisasi atau bertatap muka atau berkomunikasi dengan baik ke seluruh konstituen kita di bawah. Jadi sekarang saya minta PAC ini mungkin punya kantor atau punya tempat. Saya ingin memasang 14, entah itu nanti bentuknya komputer dengan sound system apapun namanya, sehingga memungkinkan kita meskipun katakanlah saya ada di mana, Masya ada di mana, tetapi jadi nggak satu tempat didatangi Mas Ipin cuma memang center Jeman waktu nih. Jadi kalau nanti pas hari kampanye itu center kabeh kecamatan ada, kumpul wong center. Aku pindah ke kecamatan Kule, besoknya kumpul lagi wong center tapi juga di kecamatan yang lain. Ini untuk mengatasi masalah regulasi bahwa kita kampanye hanya boleh satu ruangan dihadiri oleh 50 orang. Jadi tugasnya nanti PAC cari waktu, langsung ngobrol dengan saya, nanti kita ke pendopo aja ngobrol mana tempat yang ditunjuk yang memungkinkan untuk physical distancing, tempat ibaratnya satu poskonya kita lah untuk nanti kalau kita mengumpulkan setiap ada jadwal kampanye resmi. Ini saya ngomongin jadwal kampanye resmi yang hanya dibatasi sekali kampanye 50 orang, dan itu nanti bisa kita jadikan infrastruktur partai kita. Nah, kalau bisa jaringannya nanti jangan pakai Zoom. Saya punya ide nanti tidak pakai internet tetapi langsung jaringan intranet yang langsung sambung antar kabel ke kabel. Jadi tidak mungkin nanti disadap atau sempat bocor ke yang lain. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, ini sekali lagi COVID ini bisa kita anggap jadi berkah lah untuk pergerakan kita. Kenapa kita sebut menjadi berkah? Karena ini bukan idenya bupati, tetapi sudah amanah dari presiden dengan perpres yang baru bahwa gugus tugas kemudian diganti menjadi satgas penanganan COVID itu menjadi komite. Kemudian di bawah komite itu ada ketua pelaksana dalam hal ini Pak Erick Thohir. Kemudian di bawah pelaksana itu ada satuan tugas. Yang pertama satuan tugas untuk kesehatan, yang kedua adalah satuan tugas untuk ekonomi. Di mana Satgas Ekonomi fungsi utamanya juga untuk melakukan pemulihan ekonomi. Selain menjamin jaring pengaman sosial, jadi kalau bansos jaring pengaman sosial itu diharapkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kalau dana pemulihan ekonomi itu diharapkan untuk menambah produktivitas UMKM. Sing mamangane gak iso pulaan, sing mamangane kejeret rentenir, sing mamangane gak iso berproduksi, itu diharapkan mulai bisa berproduksi. Nah, ini mohon, tadi kan saya minta data 1000-2000 UMKM, tolong ini diseriusi. Tapi selain itu, kan nanti akan ada yang dibagi itu sekitar 15.000 UMKM. Nah, data 15.000 UMKM itu nanti tetap tak share ke panjenengan, tolong itu jadikan bahan unen-unen gitu. Bahwa ini perjuangannya siapa? Salah satunya ya kader PDI Perjuangan. Meskipun sampai nggak melok data, tapi minimal melok klaim. Yaitu gunanya kita ada di partai yang saat ini ada di pemerintahan, ya kita harus menyuarakan. Karena apa? Secara konstitusi partai ini bertanggung jawab terhadap maju atau tidaknya Kabupaten Trenggalek. Maka ketika ada program pemerintah, jangan harus bisa menyuarakan bahwa itulah gunanya kita PDI Perjuangan berpihak kepada wong cilik. Terus ngerti UMKM ini saya lagi sorong, saya kita pakai duit. Dan itu harus disuarakan oleh teman-teman PDI Perjuangan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti khusus Pak Gani nanti saya pengen bicara. Ini ada satu kasus serius yang mungkin bisa diadvokasi terkait dengan proyek strategis nasional. Nanti saya sama Pak Gani mohon waktu nanti kita bisa bicara. Tapi yang penting itu Pak Doding sekarang cari waktu teman-teman PAC bisa ngumpul ke pendopo kapan? Minggu depan ya, atur coba minggu depan ke pendopo kapan? Kita pasang sistem untuk kita memungkinkan untuk kampanye melalui
daring atau dalam jaringan. Sehingga kalau per kecamatan nanti selalu kumpul 50 orang di setiap masa kita kampanye, itu berarti setiap kampanye ada 700 orang sebenarnya bisa kita kumpulkan. Jadi aturan tidak kita langgar, tetapi outreach-nya kepada 700 orang setiap hari kita kampanye. Itu kalau satu hari satu jadwal. Kalau satu hari kita jadwalnya katakanlah ada 2, ada 3, berarti setiap hari kita sudah bisa melakukan kampanye penyampaian visi-misi kepada ribuan orang. Dan mungkin saya yakin calon yang lain belum memikirkan ini. Calon yang lain aja nih kenalan itu udah seangkang ngelan. Kok sudah mau merebut hati? Harap kenalan aja lo kangelan. Sampai sekarang belum ada yang pasti. Kemudian kedua, kalau nanti dibatasi hanya kumpul 50 orang, aku yakin mesti ngomong tua itu pikirin nek, oh dibatasi wong 50 jauh pakai munteng ya 50 terus gak apa-apa. Ben boyoan setruk-setruk gede ya gak apa-apa. Nah, kita infrastrukturnya kita perkuat. Nah, kemudian nanti alat komputer itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman BSPN untuk kemudian nanti mengakses, rekapitulasi data dari TPS. Jadi kita nanti akan dapat datanya lebih cepat. Nah, ini ayo tempatnya di mana yang memungkinkan benar pertemuan non second dengan physical distancing. Kalau bisa tidak ruang tertutup yang benar-benar tertutup, yang sirkulasi udaranya baik. Mungkin kalau ada omah-omah tuwek, gone lurah lawas yang punya omah-omah limasan kayak pendopo gitu, itu mungkin bisa kita jadikan basecampnya teman-teman di PAC masing-masing. Terus alatnya kita pasang di situ, sehingga nanti kita bisa memungkinkan outreach jaringan kita lebih jauh. Sehingga kalau nanti ada perintah, ada rapat, itu kita tidak boros waktu, tetapi kita pakai jaringan itu. Mungkin itu Pak Sekretaris tambahannya, tolong segera ditindaklanjuti. Minggu depan cari jadwal semua teman-teman PAC sama DPC yang terkait, nanti merapat kita bicarakan untuk pemasangan komputer dan yang lain sebagainya untuk mendukung kampanye online kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati, Pak Ketua. Jadi mungkin nanti bisa diwakili oleh ketua sama sekretaris atau gimana. Nanti konsepnya kita pikir untuk pertemuan ke depan. Yang selanjutnya monggo untuk Perdapil aja biar cepat. Dapil 1 monggo, siapa yang wakili dari Penggalih atau Penggalan atau hitungan. Tutup. Paspor. Paspor aja nek. Siap aja minggu ae ngadep. Cukup iki. Buat ini. Maju. Iki cuma mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Matur suwun waktu yang diberikan kepada saya mewakili Dapil 1 mungkin, tapi ya tidak ada yang kita ungkapkan sebenarnya. Yang terhormat, selamat datang Pak Johan Budi, Pak Ketua DPC, Pak Masah Natanegara juga. Dan tidak banyak yang saya sampaikan untuk Dapil 1. Hanya satu, kita dari para ketua PAC mungkin itu hanya usul. Kita nanti pasti yang paling depan dalam pilkada ini. Maka dari itu satu saja yang saya pesan kepada DPC ataupun pengurus partai, kita tetap berkoordinasi, tetap sambung, tetap artinya ada apa-apa kita tetap komunikasi. Dan itu dari beberapa PAC, dari Bendungan, dari Pogalan, Mas
Asmun juga dari Dorina tadi sudah sempat ngomong juga, hanya satu kata, tetap komunikasi, tetap koordinasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Matur suwun sekali lagi, semoga pilkada depan ini kita pasti menang, insya Allah pasti menang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selanjutnya ada dua, tadi Sari, Rampak, sama Watu Limo. Monggo, siapa? Pak Joko, oh Pak Sarodin, Pak Sarodin. Pak Joko, cerita sama Watu Limo Pak Joko. Pak Joko, ini Watu Limo ini. Ayo biasanya didik buka-buka aja. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat calon Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Ketua Dewan, Bapak Dewan dari PD Perjuangan, Pak John Budi. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ini bingung, nggak tahu ngomongnya apa. Sebetulnya terkait pemilihan Pulau Nyuwun sepindah, yang saya minta satu pertama, SK bayari saksi ojo melakoni. Ini dulu. Dan kayak 200 malah pasar perang 1 second bongkok Indonesia. Yang pertama itu kalau koordinasi harus kita koordinasi, terutama untuk daerah selatan. Daerah selatan sekarang terus terang mawon musuh awake dhewe wis terang-terangan perang dengan awake dhewe. Boleh reko ora ndak ngerti. Yang penting perang. Yang sudah ikut mereka yang sudah ikut termasuk Bapak Abi Supratto, itu dulu anak buahnya Pak Ipin, sekarang udah pensiun. Kemudian Imam Basuki, secara struktural saya tidak tahu bapaknya, sekarang secara pribadi dia mengikuti mengerti. Pak Juni, karena sudah pernah dapat bantuan mungkin katanya dari PKS katanya, itu mereka. Kalau orang-orang PD, alhamdulillah tidak berpikir tentang bantuan. Upama dibantu ya alhamdulillah. Belum, tidak pernah berpikir, ya tahu orang berpikir, jombos oleh alhamdulillah. Masalah yang lain sementara belum. Kalau perang sudah mulai untuk daerah Watulimo, terus terang sudah mulai, terutama daerah pinggiran Pasimatu, Karanggandu, Margomulyo, Prigi. Margomulyo kemarin tim mereka dari Prajurit sudah masuk, tim Wadi sudah masuk. Itu informasi dari saya. Yang lain-lain kalau bingung saya tamu nyopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Dari dapil 2 Pak Didi, yang selanjutnya dapil 3. Monggo, Dawud atau Panggul apa Doko? Dawud. Jangan orang kuno orang pantas. Orang nak win, anak eri. Cek ujungan piye kowe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak John Budi, Mas Iping dan Mas Sah, semua pengurus DPD. Saya mewakili dari dapil 3. Tadi Mas Heri sama Mas Iping germa-germa begini. Untuk kedepannya di wilayah dapil 3 ini ada satu yang harus sangat diperhatikan,
karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Satu terkait dengan LMDH yang selama ini LMDH ini sebenarnya perjuangannya PDI Perjuangan, tapi saya ngakoni wong liya. Nah, itu. Yang kedua tentang LMDH, karena terkait dengan bantuan pupuk, biasanya kelompok tani itu mengajukan RDKK-nya pupuk itu, tapi yang banyak mengambil adalah kelompok hutan. Ya, jadi pupuk di 3 kecamatan itu kadang waktu butuh itu petaninya tidak ada, karena setelah kita tarik ke kelompok tani banyak dibeli oleh kelompok tani hutan. Karena sekarang musim tanam porang, jadi itu sangat luar biasa untuk pupuk yang berada di Dapil 3. Yang kedua yaitu masalah pertanian, karena petani-petani kita ini juga sebagai lumbung pangan di kecamatan kita, tolong untuk bantuannya. Tapi betul-betul bantuan itu tersasar dengan bagus, cuma hanya ketika diberi bantuan ternyata apa yang bantuannya tidak maksimal dan tidak dipergunakan. Ini tolong dijawab kembali tentang bantuan yang di pertanian. Yang selanjutnya, kalau untuk Dapil 3, insya Allah perjuangan teman-teman ini cukup rapat. Mas Ipin nanti bisa mendapat 89% di Dapil 3. Karena ini sudah komitmen kita yang di Dapil 3. Insya Allah saya ini calonnya enak ini Dapil 3 ini. Sing masang gambar ini wis ora enak, wis padha rubuh gegangkak diri. Jadi itu bertanda dia sudah kalah jeblak diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Dapil 3. Selanjutnya Dapil 4, monggo Pak Meli mana karangan suruh mulai Ibu di DPC, PAC, PAC monggo. Ya, monggo Pak Makja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD, DPR RI, Pak Johan Budi, yang terhormat Bapak calon wakil bupati periode 2020-2024 yang kami hormati, yang terhormat kepada seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, yang terhormat kepada saudara pengurus PAC se-Kabupaten Trenggalek, yang terhormat kepada ibu-ibu juga yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita bisa bertemu dengan keadaan yang walafiat Allahumma amin. Bapak-bapak, kami mewakili dari Dapil 4. Yang pertama, kaitan tadi ada yang mengajukan kaitan bangunan yang ada di Desa Sidomulyo, itu juga sangat sulit untuk dilewati. Yang kedua, ya Puyong, jalur Puyong juga dari Jombang, Pak, itu menuju ke perapatan ke Panggul, Bang Sore. Itu saya mohon dengan hormat nantinya kepada Bapak Dewan dan kepada Bapak Bupati, mohon diperjuangkan. Yang ketiga, kaitan tadi di sini dikatakan kaitan pemilihan pilkada, khususnya di Kecamatan Mule. Pada hari ini kami juga putar-putar kaitan musyawarah COVID-19 pada ranting dan semuanya. Itu waktu sebulan itu 69% kalau waktu itu. Tapi dengan adanya itu informasi kaitan dengan Bapak Bupati dan Wakil, itu minta mohon nantinya terjun ke bawah untuk mengenalkan diri kepada UN, khususnya warga PDI Perjuangan yang ada di Dapil 4. Maka dari itu kami selaku mewakili dari
Dapil 4 saya mohon dengan hormat, yang pertama adalah nanti ke depan program-program itu nanti betul-betul dilaksanakan dengan baik agar supaya warga masyarakat mau tahu perjuangan dari PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh perwakilan dari Dapil 4 Pak Malja. Untuk anggaran tahun 2020 karena ada potongan namanya refocusing, itu ada separuh kegiatan proyek yang tidak terlaksana karena duitnya dipotong oleh pusat. Jadi mohon ini juga nanti bisa sampaikan kepada masyarakat. Mungkin Pak Bupati atau Pak Jabudi mau berikan komentar atau tanggapan terhadap saran, masukan atau pertanyaan dari teman-teman dari 4 dapil ini, kami persilakan. Oke, teman-teman dapil, terima kasih masukannya. Yang pertama tadi menanggapi dari dapil 1 ya Pak Tutu ya. Kita komunikasi, makanya minggu depan semua teman-teman PAC kumpul, apalagi kalau nanti sistem itu sudah kita pasang, otomatis koordinasi apapun kita bisa cepat kita lakukan dengan bantuan teknologi. Kemudian yang kedua terkait di kawasan selatan ini memang isunya banyak sekali, mulai dari isu ekonomi, isu lingkungan, kemudian juga sebenarnya mungkin juga ada yang tidak bela saya itu bukan karena kok punya masalah pribadi dengan saya, tapi ada juga yang karena di sana itu setiap hajatan politik itu sudah ada kubu-kubu. Pokoknya kalau milih kai, aku pokoknya kudu milih siji. Nah itu juga karena di Watu 5 juga cukup sengit. Tetapi nanti kita prioritas, mungkin saya minggu depan ke Tasik Madu ada program peletakan batu pertama, program padat karya. Jadi nanti kita sasar terus yang di kawasan selatan, termasuk memperjuangkan bagaimana tambak tidak merusak ekologi, tetap ada ekonominya tetapi lingkungannya tidak rusak, termasuk bagaimana kita mengatasi masalah pemindahan yang semrawut. Sekarang berusaha kita pasang ipal, kemudian juga lelang ikan, nanti akan ada lelang ikan online sehingga diharapkan nanti nelayan bisa mendapatkan buyer bukan hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri karena sudah online, dan ini di backup langsung oleh Pak Luhut dan kita jadi pilot project. Jadi teman-teman di Watu 5 saya rasa akan mengalami banyak berkah ekonomi yang luar biasa. Apalagi yang saya minta adalah ketika Perpres 80-nya Pak Jokowi mengatakan selingkar wilis, ketika saya ditanya oleh Kemenko Ekonomi, Pak Bupati kita apa dibangun jalan lingkar wilisnya, saya katakan prioritaskan dulu menyambungkan antara pelabuhan dan bandara udara. Artinya nanti akan ada jalan tol dari Kediri sampai ke CRS yang ada di Watu 5. Anda bisa membayangkan, jadi besok pintu masuknya Trenggalek itu Watu 5 itu bisa ditempuh lewat selatan, lewat laut, bisa ditempuh lewat utara, lewat jalan tol, bisa ditempuh lewat barat dan timur, lewat CRS. Jadi bisa dibayangkan nanti bagaimana majunya di Watu 5. Terus kemudian Dapil 3, Dongko dan sekitarnya, karena besok saya kumpul dengan LMDH. Kebetulan kemarin BKPH Pule sudah kita datangi, yang Pule, Karangan. Nah besok Dongko ada kumpulan, rencananya memang kita akan membagikan di PAPBD ini bibit porang. Kita siapkan anggaran minimal 500 juta untuk pengadaan bibit porang, akan kita bagi rata ke BKPH di seluruh Trenggalek. Jadi LMDH itu sudah partai yang harus milih IPIN, itu sudah komitmen harus itu. Jadi kalau nanti teman-teman ngecek lagi, yang kita perjuangkan di LMDH itu satu, kita bantuan bibit. Kedua, nanti setiap BKPH akan kita ajari untuk bikin pupuk organik, karena porang itu wajib pakai pupuk organik. Jadi nanti kita support pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi untuk tanaman porang. Kemudian yang ketiga, kita akan membantu percepatan proses perhutanan sosial. Semalam saya juga bertemu dengan perwakilan dari Kementerian LHK. Kita dorong biar teman-teman LMDH ini segera setara dan memiliki hak pengelolaan sampai 30 tahun ke depan.
Terus selanjutnya dari Dapil 4 tadi infrastruktur, kemarin saya juga dari sana, jadi prioritas saya Sidomulyo, Puyuh, terus perapatan, Kembang Sore, utamanya memang yang dari arah yang menuju ke arah Panggul itu memang selama ini belum tersentuh pembangunan ini. Terus kemudian tadi saya juga memberi catatan Bulu Rota Kampak itu juga jadi salah satu prioritas yang tadi juga menjadi bahasan saya rapat dengan PUPR. Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Yang penting sekarang begini, sistem dipasang dulu, nanti semua narasi program pemerintah apa yang harus disuarakan oleh teman-teman di bawah. Terus kalau perkara tadi duit saksi dan sebagainya, jadi kita itu sudah naruh deposit di DPP. Jadi DPP itu fair bahwa kita dimintai sekian miliar gitu ya, ditaruh di DPP yang itu nanti digunakan untuk dikembalikan lagi ketika masa kampanye, sehingga tidak ada jadi kejadian calon ngomong duit tekanin dokter terus kemudian gak ada gitu lah. DPP penyiasannya apa? Kita itu diminta deposit, tapi nanti itu dikembalikan lagi ke DPC. Dan saksinya dodit laporan langsung dikirim lagi kira gitu. Jadi ojo khawatir, ojo samar kalau kemudian ada kader kita yang bertugas terus kemudian tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Tapi ingat sekali lagi, kalau nawaitunya cari kerja ya nggak usah milih pilkada gitu. Kalau nawaitunya cari kerja, tapi kalau nawaitunya adalah perbaikan nasib bersama, ya aku tolong dimenangne juga tolong dielingne. Dan memang ketika 4 tahun ke belakang saya akui kita ini kan masih baru masuk di masa transisi, kemudian memahami peta politik, kemudian bagaimana cara komunikasi politik. Saya yakin yang namanya Emil sama Ibim dulu waktu itu juga belajar juga penjajakan. Tetapi yang hari ini kita rasakan adalah berbeda situasinya. Kenapa berbeda? Bahwa besok visi misi mau dibawa kemana, program mau dibawa kemana saja kita sudah bisa tentukan mulai hari ini. Terus kemudian semua elit-elit politik kita juga sudah kenal, sudah komunikasi. Artinya kalau besok pilkada lagi itu tahun 2024 yang katanya Bu Mega regenerasi total karena pilkada serentak dan pemilu serentak mulai presiden sampai bupati, maka kita sudah tinggal tancap gas. Kita ini sudah saling kenal, tinggal bangun chemistry-nya diperkuat lagi. Dan insya Allah ketika masa cuti itu gak ada alasan saya rapat dipanggil menteri, kan gak ada alasan. Itu waktu kita yang paling pas untuk kita memperkuat chemistry. Saya gak ada rapat tapi nyeluk kepala dinas sih wani loh jenenge aku sisa aku hari cuti pemenang dari mana lek manut ya bisa dari kepala dinas kan gitu. Bisa distafahlikan ya bisa terserah kan gitu. Ya jenenge karena sudah dicamat terserah. Ya jeneng tanda tangan payu kan gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan sekalian, kita besarkan partai ini untuk hanya satu-satunya niat, yaitu memuliakan rakyat sebaik-baiknya sebagai representasi dari siapa konstituen kita yang sebenarnya, yaitu para rakyat, khususnya mereka yang termarginalkan yang biasa kita sebut dengan opini. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak John Budi. Ada. Tadi sudah panjang lebar Pak Bupati, Pak Bupati PC konsepnya ke depan seperti apa, dan kita sih sudah lama Pak Bupati aja dan teman-teman ketua-ketua PAC kapan ngopi boleh ini pas sih Pak Bupati menyampaikan ayo ngopi minggu depan. Jadi nanti kita jadwalkan minggu depan kita ngopi, kita ngomong konsep yang serius tentang pergerakan di lapangan. Mungkin kita akhiri karena jam 4:30 kan kayak tebir begini, tebir beliau dus. Demikian rapat koordinasi pada siang hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat yang besar, yang barokah buat kita, buat partai kita depan semakin baik, dan yang pasti untuk pilkada di Desember nanti kita akan menangkan dengan suara yang maksimal. Kalau cara tunggal harapan saya bisa 95-96%. Kalau tidak cara tunggal ya 8
sekian persen lah, apa-apa. Mungkin itu dari saya, dan kurang lebihnya terima kasih Pak Johan Budi atas kehadirannya pada kali ini. Mudah-mudahan reses yang ke depan juga bisa bergerak lebih lebar teman-teman di PAC, kecamatan, teman-teman ranting dan sebagainya.